Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wa ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid At-Taubah, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus dengan semangat minta kekuatan pertolongan kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa.
Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Jamaah sekalian, saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah yang satu ini, yang semuanya pasti meyakini dan mengimani, siapapun juga orangnya, bahkan orang yang katanya tidak bertuhan, ateis sekalipun, tetapi ketika ayat ini dibacakan dan ditanyakan, kamu yakin? Pasti dia akan jawab yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Siap enggak siap, mau enggak mau pasti akan mati. Dan di hari akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, maka sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Tapi juga sekecil apapun maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang Allah karuniakan berikan kepada kalian. Dan ternyata menurut Allah di dunia ini enggak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Karena Allah nyatakan faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang sukses, yang sebenarnya sukses dalam pandangan Allah adalah siapa saja nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari neraka. Itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kehidupan yang sebentar, menipu kehidupan yang sesaat saja. Kata-kata pasti menurut Imam Ghazali, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata-kata pasti itu maknanya dekat. Maka alangkah bodohnya seseorang yang sudah jelas dipastikan akan mati, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh, tidak sadar diri untuk mempersiapkan dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka setidak-tidaknya ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah imanul haqq, iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Al-zulm di sini adalah asyirku. Mana penjelasannya, orang yang imannya benar itu adalah yang imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Dan Rasul menyatakan, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Wajib kalian beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Dipertegas juga dalam sabda Rasulullah dari Imam Bukhari, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maknanya mengisahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, dia akan menjadi penghuni surga. Tetapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Inilah bekal yang terbaik menghadap Allah adalah imanul haq, iman yang benar, yaitu imannya beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik.
Imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Yang kedua adalah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ilmu yang benar. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, "Mawal ilm?" Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati Rasul, dan sunnahnya Rasul. Ilmu yang benar tentunya adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Maka ucapan, perbuatan, keyakinan, pendapat-pendapat dari siapapun, ulama, kiai, ustadz, habib, syekh, siapapun, kalau ucapannya itu, pernyataan itu bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita tolak, wajib kita katakan sesat, dan wajib kita tinggalkan. Contohnya, apakah dia dikatakan ustadz besar, ahli tafsir atau tidak, tapi kalau mengatakan jilbab tidak wajib, jelas ini pernyataan yang menyimpang dan salah, tidak perlu kita ikuti. Kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, makanya kalau ada seorang ustadz guru yang mengatakan semua agama sama, langsung saja tunjuk, "Ustadz, kalau begitu beranikah engkau menyatakan kau adalah bukan orang Islam?" Kalau kamu mengatakan semua agama itu adalah sama, keluar saja kamu dari Islam. Karena tegas sekali firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah adalah Islam. Selainnya adalah ditolak. Ad-din itu adalah keyakinan hidup, pedoman hidup. Bukan hanya sekedar maknanya agama saja, tapi keyakinan hidup, prinsip hidup, way of life-nya adalah yaitu Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Janganlah kamu mengatakan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu enggak ngerti ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawalah kita bekal yang terbaik menghadap Allah. Yang kedua adalah ilmu yang benar. Maka datang majelis-majelis ilmu yang mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga, bekal yang terbaik itu adalah amalun sholih. Bukan amal yang salah, tapi amalun sholih. Amal sholih yang gimana? Amal sholih adalah yang syaratnya terpenuhi, ikhlas lillahi ta'ala di dalam melakukan amalan tersebut, dan ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Al-Bukhari wa Muslim fi lafzi Muslim. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Nah, amal saleh itu adalah amalan yang kita lakukan yang dilandasi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, ikhlas sebelum beramal, di waktu beramal, dan juga setelah beramal tentunya. Kemudian ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat dan kelima ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu, "Aksaru ma yudkhilul jannah." Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Dan ini adalah menjadi bekal yang terbaik pula untuk menghadap Allah. Apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Hanya mendudukannya yang keempat, bekal yang terbaik menghadap Allah adalah berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Inilah kaitannya dengan hadis yang dikatakan oleh Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Maka yang kelima, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ayat ini sering dibacakan oleh para asatidz, guru-guru kita, ulama-ulama, kiai-kiai. Manakala ada teman kita, sahabat kita akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah, selalu diingatkan dengan ayat ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan ingat sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya di dalam dirinya memiliki rasa cinta, rindu, takut, ya, memiliki rasa cinta, rindu, takut, ya, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia siap menjalankan perintah Allah dan siap menjauhkan larangan Allah kapanpun, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Sekali lagi saya ulangi, di dalam takwa itu ada memiliki 5 rasa: rasa cinta, rindu, malu, takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki yang demikian, insya Allah kita akan digolongkan hamba Allah, umatnya Rasulullah yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Itulah di antaranya bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menggapainya, mendapatkan cinta ridha Allah, bahagia di dunia ini dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kaitannya dengan kunci kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat, mati nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu yang zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, salih salihah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.